Oke, selamat sore ya. Saya sendiri dikenal sebagai Iskandar Wawuruntu, memang ya nama kelahiran sih itu. Jadi saya mendirikan Bumi Langit ini atau hidup di sini dan sudah cukup lama ya, udah hampir 15 tahun, dan Bumi Langit sendiri sekarang menjadi sebuah tempat kegiatan terutama untuk memfasilitasi anak-anak muda, tapi ya tidak hanya anak-anak muda. Dan kami sendiri ya boleh dibilang punya hubungan dengan Lembah Hijau itu sudah cukup lama, karena Lembah Hijau yang melahirkan Lembah Hijau waktu masih bentuk dalam embrio, saya sendiri sudah sering terlibat dalam diskusi-diskusi yang mana juga masyarakat di mana Lembah Hijau ini lahir itu menjadi teman-teman saya, jadi saya sering diundang di sana. Jadi sudah sewajarnya sekarang boleh dibilang Bumi Langit itu mempunyai keeratan yang khusus dengan teman-teman di Lembah Hijau, dan terutama juga harapannya kemudian dengan siswa-siswanya, karena yang sedang dipersiapkan tentu ini siswa-siswa. Dan memang boleh dibilang kami sama-sama sepakat bahwa ini adalah sebuah proses ya, dan proses ini bukan proses pendek, dan harapannya kita akan melihat hasil ya 10, 20, 30 tahun ke depan dengan melahirkan sebuah generasi baru yang mempunyai kesadaran yang berbeda untuk mengisi kemerdekaan inilah, kira-kira begitu. Sejauh ini menurut Bapak bagaimana penilaian tentang siswa ya Pak ya, karena yang sedang PKL di sini dua siswa, menurut Bapak bagaimana sih dua siswa itu selama ikut dengan Bapak di sini? Ya sebetulnya boleh dibilang saya terus terang mengatakan ada unsur yang amat positif ya, karena kita pada prinsipnya semua bisa belajar dari satu sama yang lain. Hal yang karena Bumi Langit ini lebih banyak di awal itu diisi oleh teman-teman seniman atau yang berasal usul dari kehidupan yang boleh dibilang kehidupan seniman yang cenderung bebas ya, dan anti disiplin ya. Itu kami melihat justru ada imbangan yang baik, karena ternyata memang disiplin itu terutama bagi anak-anak yang masih muda itu bisa menjadi fondasi yang baik untuk dalam sebuah target ke depan. Jadi mungkin di sini justru yang terbaik, justru kita bisa menggabungkan antara apa yang disebut dengan kreativisme dengan dasar-dasar disiplin yang baik. Jadi kira-kira itulah. Lalu apa yang menjadi harapan Bapak sendiri setelah mengenal Lembah Hijau dan siswa-siswinya? Apa kira-kira yang dicita-citakan oleh Bapak sendiri terhadap SMK Peternakan Lembah Hijau? Ya tadi sebenarnya kita udah omongin ya secara garis besar waktu dalam diskusi dengan teman-teman, dengan guru-guru di sini, bahwa harapan saya dalam waktu pendek ingin saya sebetulnya PDC sebagai sebuah kurikulum itu bisa dilakukan juga langsung di sekolah di sana, mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali atau bahkan setahun 3 kali. Dan kami dengan senang hati ingin ikut membantu proses atau kegiatan tersebut ke depannya. Dan juga keinginan kami tentu pada kedepannya Lembah Hijau ini bisa juga mempunyai titipan amanah yang lebih besar, di mana kawasan yang dimiliki oleh Lembah Hijau di kemudian hari bisa menjadi tempat yang menjadi juga masa depan bagi murid-murid yang sekarang terlibat di sana, untuk akhirnya menjadi contoh-contoh terbaik dari generasi mereka untuk generasi yang akan datang. Tentu saja kita yang lebih antusias dan lebih excited untuk bisa menerima PDC sebagai salah satu kurikulum di sekolah kami. Kami sangat berterima kasih pada itu. Sebenarnya hanya untuk meluruskan,
permakultur itu dengan PDC itu, kalau PDC itu sebenarnya kalau terjemahannya adalah kursus ya. Ya. Jadi course ya. untuk desain. Desain Ya, jadi permaculture. sebetulnya kelebihan PDC sebagai course itu tidak harus menjadi sebuah pelajaran yang menjadi bagian utuh dari sebuah kurikulum, tetapi bisa dilakukan secara misalnya 3 kali setahun gitu kan, di mana orang-orang bisa ikut periodik seperti itu. Ya, siap Pak, siap. Ya. Kalau gitu terima kasih banyak Sama-sama. Pak.